Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Muhammad Yunus Saputra, mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2018 Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber energi. Setiap manusia itu pasti membutuhkan energi di dalam kehidupannya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kalian dapat bergerak, kalian dapat beraktivitas itu tanpa menggunakan energi? Contoh nih, kalian lagi lapar, tapi harus mengerjakan pekerjaan yang berat. Misalnya menyapu tanah, membuat rumah, membersihkan motor, atau pekerjaan berat yang lainnya. Pasti kalian tidak akan sanggup. Begitu pula di dalam ilmu fisika. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kalian dapat menyalakan handphone, kalian dapat menyalakan televisi, kalian dapat menyalakan kipas, itu tanpa menggunakan energi? Rasanya tidak mungkin ya. Karena pasti kalian membutuhkan energi untuk menyalakan semua itu. Kalian membutuhkan energi listrik untuk menyalakan handphone, televisi, dan kipas itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai energi. Energi itu sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu energi yang terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Simak terus videonya ya. Baik. Jadi yang pertama adalah energi yang terbarukan. Energi yang terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui dengan cepat atau dalam tempo waktu yang singkat. Nah, di Indonesia sendiri energi yang terbarukan itu ada 8. Yang pertama adalah energi biofuel. Energi biofuel itu adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan organik. Sumber tanaman energi biofuel itu sendiri adalah tanaman-tanaman yang memiliki kadar gula yang tinggi. Contohnya seperti sorghum dan tebu, serta tanaman-tanaman yang memiliki kadar minyak nabati yang tinggi, contohnya seperti pohon jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Yang kedua adalah energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari organisme yang masih hidup atau belum lama mati. Sumber dari energi biomasa ini adalah bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Di Indonesia sendiri itu ada pembangkit listrik tenaga biomasa Pulau Bala di Gorontalo yang memanfaatkan bongkol jagung. Yang ketiga adalah panas bumi atau geotermal. Geotermal ini dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Geotermal ini diyakini cukup ekonomis, terjangkau, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak di Jawa Barat, dan PLTP Dieng di Jawa Tengah. Yang keempat itu adalah air. Sumber energi ini memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Di Indonesia itu ada pembangkit listrik tenaga air Cingkarak di Sumatera Barat, pembangkit listrik tenaga air Gajah Mungkur di Jawa Tengah, dan pembangkit listrik tenaga air Karangkates di Jawa Timur. Yang selanjutnya yang kelima adalah angin. Sumber energi ini memanfaatkan angin untuk dijadikan sumber energi. Pembangkit listrik tenaga angin ini banyak digunakan di negara Belanda. Nah, di Indonesia sendiri itu ada pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu artinya angin. PLTB Samas di Bantul, Jakarta. Yang selanjutnya adalah matahari. Sumber energi ini memanfaatkan radiasi dan sinar yang diberikan oleh matahari. Di Indonesia sendiri itu ada pembangkit listrik tenaga surya Karangasem di Bali, pembangkit listrik tenaga surya Raijua, dan pembangkit listrik tenaga surya Solar Barat di NTT. Yang selanjutnya adalah gelombang air laut. Sumber energi ini memanfaatkan tekanan naik turun gelombang laut. Indonesia sebagai negara maritim itu berpotensi tinggi untuk memanfaatkan sumber energi ini. Yang terakhir itu adalah sumber energi pasang surut air laut. Jadi sumber energi ini memanfaatkan pasang surutnya air laut, dan Indonesia sebagai negara maritim juga berpotensi sangat tinggi untuk memanfaatkan sumber energi ini. Yang selanjutnya adalah energi yang tak terbarukan. Berdasarkan definisi yang sudah saya berikan sebelumnya mengenai energi yang terbarukan, maka energi yang tak terbarukan ini adalah kebalikannya. Energi yang tak terbarukan adalah sumber energi yang diperbarui dalam waktu yang sangat lama, bahkan sampai beratus-ratus tahun. Contohnya itu adalah batu bara,
gas alam, dan minyak bumi. Setiap manusia itu sangat bergantung pada energi listrik, karena setiap manusia pasti menggunakan alat-alat elektronik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dibuatlah pembangkit listrik yang ada di dunia. Pembangkit listrik itu juga ada dua, yaitu pembangkit listrik yang terbarukan dan pembangkit listrik yang tak terbarukan. Yang pertama adalah pembangkit listrik yang terbarukan. Sesuai contoh yang sudah saya berikan tadi, pembangkit listrik yang terbarukan itu ada beberapa contohnya, yaitu adalah pembangkit listrik tenaga surya atau yang menggunakan sinar matahari. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga air, dan yang ketiga itu adalah pembangkit listrik tenaga angin. Dan yang selanjutnya itu adalah pembangkit listrik yang tak terbarukan. Nah, pembangkit listrik yang tak terbarukan ini ada beberapa contoh, seperti pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan keterbatasan energi yang ada di bumi. Karena setiap manusia membutuhkan energi, setiap manusia pasti akan saling berebut dan saling sikut untuk mendapatkan energi yang dibutuhkannya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan pecahnya kericuhan. Oleh sebab itu, ada beberapa solusi untuk mengatasi keterbatasan energi tersebut. Dari saya pribadi itu ada dua solusi. Yang pertama yaitu melakukan penghematan energi. Kita sebagai manusia harusnya dapat menghemat energi yang kita gunakan agar energi tersebut cukup untuk anak cucu kita ke depannya. Contohnya, misal jika kalian setelah menonton TV itu sudah tidak ditonton lagi, TV-nya itu dimatikan. Nah, contoh lainnya juga pada saat siang hari, jika sudah mendapat sinar matahari, maka lampu itu bisa kamu matikan. Yang kedua yaitu dengan memanfaatkan energi yang terbarukan sebagai energi alternatif. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, energi yang terbarukan di Indonesia itu ada energi yang memanfaatkan air, energi yang memanfaatkan udara, dan energi yang memanfaatkan matahari, dan energi yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, dan stay terus di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Stay with Juni. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.